Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang biaya bahan. Dan dari kami kelompok 5 anggotanya ada Tarisa Dewi Andini, ada Muhammad Lukmanul Hakim dengan saya sendiri, dan ada Rani Mustika Putri. Dan selanjutnya slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya tentang materi bahan. Bahan untuk produksi dalam perusahaan manufaktur diberikan dalam dua golongan. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada bahan penolong. Bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian produk jadi dan dapat diidentifikasi ke produk jadi. Contohnya karet pada perusahaan pembuat sepatu olahraga. Yang kedua ada tinta pada perusahaan percetakan. Lalu, bahan penolong adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi ke produk atau bahan yang nilainya relatif tidak signifikan dibandingkan dengan nilai produk jadi. Contohnya lem dan benang pada perusahaan percetakan dan kertas amplas dan paku pada perusahaan mebel. Resiko dan pengendalian bahan. Untuk menghindari berbagai kemungkinan yang merugikan perusahaan, di dalam perusahaan perlu diterapkan sistem pengendalian. Sistem pengendalian intern terhadap bahan mencakup semua prosedur untuk mengamankan kualitas dan nilai rupiah bahan. Prosedur pembelian bahan adalah hal yang terpenting dalam suatu proses bisnis. Proses berjalannya suatu bisnis, terutama industri yang bergerak dalam kegiatan manufaktur, membutuhkan bahan baku agar kegiatan produksi dapat berjalan sehingga mampu menciptakan suatu produk yang siap untuk dijual. Pada prosedur pembelian bahan, ada beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, permintaan pembelian. Yang kedua, pembelian bahan. Yang ketiga, penerimaan bahan. Yang keempat, persetujuan faktur dari pemasok, dan yang kelima pembayaran kepada pemasok. Permintaan pembelian. Dalam prosedur permintaan pembelian bahan baku, divisi gudang akan mengajukan permintaan pembelian kepada divisi pembelian dalam bentuk form surat permintaan bahan baku kepada divisi pembelian. Yang kedua, pembelian bahan. Dalam pembelian bahan dilakukan oleh divisi pembelian berdasarkan formulir permintaan pembelian. Pembelian bahan dilakukan dengan menggunakan surat order pembelian. Yang ketiga, ada penerimaan bahan. Dalam prosedur ini, divisi penerimaan barang memastikan kuantitas dan kualitas bahan yang diterima sesuai dengan yang dipesan atau yang dibeli. Kegiatan divisi penerimaan bahan, yang pertama ada menerima bahan, yang kedua mengecek kesesuaian antara kuantitas dan kualitas bahan yang diterima, yang ketiga mencocokkan antara bahan yang diterima dan spesifikasi yang telah ditentukan, dan yang keempat membuat laporan penerimaan bahan dan mendistribusikannya ke divisi lainnya. Lalu ada penyimpanan bahan. Setelah barang diterima, pihak divisi akan melakukan pengecekan lebih dulu terhadap kondisi barang. Jika ada yang rusak atau cacat, maka mereka akan mengajukan penggantian barang terhadap pihak pemasok. Jika pesanan telah sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pihak divisi akan melakukan pembayaran. Lalu ada persetujuan faktur pemasok. Merupakan kegiatan penting untuk memastikan pembayaran kepada pemasok dilakukan sesuai harga bahan yang diterima dan dipesan. Faktur yang telah disetujui akan digunakan sebagai dasar pembuatan voucher atau bukti utang. Pembayaran kepada pemasok. Dalam prosedur pembayaran, divisi keuangan bertugas untuk melakukan pembayaran pesanan atau membayar utang pembelian. Pengendalian internal prosedur pembelian bahan baku. Sistem pengendalian yang digunakan dalam prosedur pembelian bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan wewenang dan fungsi dari tiap-tiap divisi agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ranah divisinya. Yang kedua, adanya sistem otorisasi serta prosedur pencatatan data-data yang berkaitan dengan pembelian bahan baku. Yang ketiga, otorisasi tambahan untuk pengendalian. Dokumen-dokumen prosedur pembelian bahan baku. Yang pertama, ada surat
permintaan pembelian atau SPP, yang kedua surat permintaan penawaran harga atau SPPH, yang ketiga surat order pembelian atau SOP, yang keempat laporan penerimaan barang atau LPB, yang kelima surat perubahan order atau SPO, yang keenam bukti kas keluar atau BKK. Prosedur penggunaan bahan. Pada bagian produksi, mereka melakukan kegiatan mengisi formulir. Lalu di bagian gudang, melakukan kegiatan melengkapi formulir dan mendistribusikan formulir. Lalu ada bagian akuntansi, mencatat penggunaan bahan ke dalam jurnal, dan mencatat kuantitas dan nilai rupiah bahan yang digunakan. Tiga, akuntansi bahan. Akuntansi bahan menyangkut penggunaan akun untuk mencatat pembelian dan penggunaan bahan. Akuntansi bahan juga menyangkut penentuan biaya bahan yang dibeli dan biaya bahan yang digunakan. Ada dua sistem untuk mencatat pembelian dan penggunaan bahan, yaitu pertama sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Pada sistem periodik, yang pertama ada pembelian bahan dicatat pada akun pembelian, yang kedua mutasi bahan tidak dicatat pada pembukuan perusahaan, sehingga biaya bahan yang digunakan tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Yang ketiga, biaya bahan yang digunakan untuk produksi dihitung setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik terhadap bahan yang belum dilakukan. Formula penentuan biaya bahan yang digunakan untuk produksi adalah persediaan bahan awal periode ditambah pembelian bahan satu periode, lalu dikurangi persediaan bahan akhir periode atau hasil perhitungan fisik, lalu hasilnya adalah tarif biaya bahan yang digunakan. Sistem perpetual. Yang pertama, mutasi bahan secara terus-menerus dicatat pada pembukuan perusahaan. Yang kedua, pembelian bahan dicatat dengan mendebit akun bahan, sedangkan penggunaan bahan dikredit ke akun bahan. Yang ketiga, akun bahan merupakan akun kontrol. Yang keempat, untuk mencatat secara rinci setiap pembelian dan penggunaan bahan, dibuat kartu persediaan untuk setiap jenis bahan. Penentuan harga perolehan bahan. Yang pertama, harga perolehan bahan meliputi semua pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh bahan sampai dengan bahan tersebut siap digunakan. Yang kedua, harga perolehan bahan mencakup harga beli yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan pengeluaran lain yang terjadi untuk membeli bahan sampai bahan siap untuk diproduksi. Jurnal pembelian bahan. Contoh jurnalnya, perusahaan Omega membeli bahan baku dan bahan penolong masing-masing seharga 1 juta dan 500.000. Jika perusahaan menggunakan akun terpisah untuk bahan baku dan bahan penolong, maka jurnalnya bahan baku sebesar 1 juta dan bahan penolong sebesar 500.000 pada utang dagang atau kas sebesar 1.500.000. Hal lain yang harus diperhatikan dalam mencatat pembelian bahan adalah 1. Potongan tunai, 2. Biaya angkut, ketiga biaya aktivitas pengadaan bahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Selanjutnya, potongan tunai. Potongan tunai dapat diberikan oleh pemasok kepada pembeli yang membayar sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh pemasok. Umumnya dinyatakan dalam termin atau yang biasa disebut 2/10 N/30, yang artinya pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% apabila pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, dan batas pembayaran terakhir adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Potongan tunai mengurangi jumlah rupiah pengeluaran untuk memperoleh bahan, sehingga diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan bahan. Ada dua metode untuk mencatat pembelian bahan yang disertai dengan termin potongan tunai, yaitu metode bruto dan metode neto.
Metode bruto, bahan yang dibeli dicatat sebagai harga brutonya, yaitu harga sebelum potongan. Contoh jurnalnya, pada tanggal 20 Januari 2011, perusahaan Omega membeli bahan seharga 1 juta dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 25 Januari 2011, perusahaan melakukan pelunasan. Untuk jurnalnya, pada tanggal 20 Januari, bahan bertambah di sebelah debit 1 juta, kemudian utang dagangnya bertambah juga di sebelah kredit 1 juta. Pada tanggal 25 Januari, hutang dagang berkurang di sebelah kredit 1 juta, kemudian di sebelah debitnya bahan dan kas bahan 20.000, kasnya 980.000. Untuk metode neto, bahan yang dibeli dicatat sebagai harga netonya atau harga setelah dikurangi potongan. Contoh jurnalnya, tanggal 20 Januari 2011, perusahaan Omega membeli bahan seharga 1 juta dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 25 Januari 2011, perusahaan melakukan pelunasan. Maka jurnalnya pada tanggal 20 Januari, bahan bertambah sebesar 980.000, hutang dagang bertambah 980.000 sebelah kredit. Pada tanggal 25 Januari, hutang dagang berkurang di sebelah debit 980.000 dan kasnya juga berkurang di sebelah kredit 980.000. Kemudian biaya angkut pembelian. Ketentuan pihak yang harus membayar biaya angkut dinyatakan dalam istilah FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point yaitu penjual hanya bertanggung jawab sampai dengan bahan dinaikkan ke alat pengangkut, sehingga pembeli yang harus menanggung biaya angkut. Kemudian ada FOB destination. Penjual bertanggung jawab sampai bahan diangkut ke gudang pembeli, sehingga pembeli terbebas dari biaya angkut. Di Indonesia, FOB shipping point biasanya dikenal dengan istilah Franko gudang penjual, sedangkan FOB destination dikenal dengan istilah Franko gudang pembeli. Biaya angkut yang dibayar oleh pembeli merupakan komponen harga perolehan bahan, karena pengorbanan ekonomis pembeli untuk memperoleh bahan menjadi bertambah. Kemudian, contoh jurnal pembelian bahan dengan biaya angkut dibayar oleh pembeli. Tanggal 30 Januari 2011, perusahaan Omega membeli bahan seharga 500.000 secara tunai. Biaya angkut yang dibayar oleh perusahaan Omega adalah bahan 550.000 hasil dari pembelian bahan ditambah dengan ongkirnya, kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit 550.000. Jika bahan dibeli secara kredit, maka bahannya bertambah sebesar 550.000, hutang dagang 500.000, kasnya 50.000 untuk membayar ongkirnya. Alokasi biaya angkut. Seringkali perusahaan mengangkut beberapa jenis bahan dalam sekali angkut. Jika hal ini terjadi, maka biaya angkut harus dialokasi ke setiap jenis bahan. Contohnya, pada perusahaan Omega membeli bahan berupa kertas secara kredit dengan rincian. Jenis bahan kertas HVS 60 gram, jumlah rim yang dibeli 500, harga primnya 7.000, maka total harganya 7.000 kali 500, 3.500. Begitu pula selanjutnya, untuk kertas HVS 70 gram dan kertas HVS 80 gram. Maka jumlah rim yang dibeli 1.000 rim, total harga yang dibeli 8.200.000. Perusahaan Omega mengeluarkan kas sebesar 1 juta untuk mengangkut semua bahan yang dibeli. Biaya angkut dialokasi secara proporsional atas dasar unit yang dibeli. Jenis bahan kertas HVS 60 gram. Rim yang dibeli 500, maka alokasi biaya angkutnya adalah 500 rim dibagi 1.000 rim. 1.000 rim diperoleh dari jumlah dari rim yang dibeli dikali 1 juta. 1 juta ini adalah biaya angkut yang tadi dikeluarkan oleh perusahaan Omega. Hasil alokasinya adalah 500.000. Begitu pula selanjutnya. Biaya per rim setiap jenis bahan yang dibeli. 3.500.000 ini adalah harga bahan yang dibeli, kemudian ditambah dengan 500.000 hasil alokasi dibagi dengan 500 rim jumlah rim yang dibeli, sebesar 8.000. Begitu pula selanjutnya. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan dan biaya angkut yang terjadi adalah bahannya 9.200.000, hutang dagangnya 8.200.000, kasnya 1 juta untuk ongkirnya. Kemudian biaya angkut dialokasi secara proporsional atas dasar harga beli sesungguhnya. Jadi, kertas HVS 60 gram harga belinya 3.500.000, alokasi biaya angkutnya adalah 3.500.000 dibagi dengan 8.200.000, hasil dari harga beli dikali dengan 1 juta biaya angkutnya tadi. Hasilnya adalah 426.829.000. 426.829 rupiah. Entar dijumlah hasilnya sama saja 1 juta. Biaya per rim setiap jenis bahan yang dibeli adalah 3.500.000
biaya bahan ditambah dengan hasil alokasi dibagi dengan 500 RIM jumlah yang dibeli. Hasilnya adalah 7.853. Biaya angkut diperhitungkan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pada pendekatan ini, biaya angkut berdasarkan tarif yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran. Penentuan tarif biaya angkut dilakukan dengan cara anggaran biaya angkut dibagi estimasi unit bahan yang diangkut. Jika pada akhir periode terdapat selisih antara biaya angkut yang ditentukan berdasarkan tarif dengan biaya angkut yang sesungguhnya terjadi dan material jumlahnya, maka selisih dialokasi secara proporsional kepada persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika selisih tersebut tidak material, dibebankan ke harga pokok penjualan. Maksudnya material adalah menguntungkan untuk perusahaan karena tarif lebih besar dibandingkan ongkir yang sebenarnya. Tidak material artinya ongkir lebih mahal daripada tarif yang sudah ditentukan. Contohnya adalah kertas HVS dengan 60 gram dibeli dengan 500 RIM, harga per RIM-nya 7.000, total harganya 3.500.000. Dan selanjutnya, anggaran biaya angkut pada perusahaan Omega untuk tahun anggaran 2011 adalah 1.350.000. Estimasi bahan yang akan diangkut dalam tahun tersebut sebanyak 1.500 RIM, kertas HVS. Berdasarkan estimasi tersebut, tarif biaya angkut per RIM kertas untuk tahun anggaran 2011 adalah 900, peroleh dari 1.350.000 dibagi 1.500. Maka biaya angkut adalah tarif dikali unit. Unit yang dibeli 500, tarif biayanya tadi 900, berarti 450.000. Maka biaya bahannya adalah harga beli ditambah biaya angkut. 3.950.000, kemudian 1.700.000 ditambah 180.000, hasilnya 1.880.000, 3 juta ditambah 270.000, 3.270.000, yang hasilnya nanti biaya bahannya 9.100.000. Kemudian untuk mencatat pembelian bahannya itu bertambah 8.200.000. Ini harga beli bahannya saja. Hutang dagangnya bertambah 8.200.000. Mencatat pembebanan biaya angkut atas dasar tarif. Bahan 900.000, biaya angkut 900.000 berdasarkan tarif. Untuk mencatat biaya angkut yang sesungguhnya terjadi, biaya angkut sebesar 1 juta, kasnya sebesar 1 juta. Kasnya 1 juta. Kas berkurang 1 juta. Pada akhir periode, mencatat selisih biaya angkut yang sesungguhnya terjadi dengan biaya angkut berdasarkan tarif. Harga pokok penjualan 100.000, biaya angkutnya 100.000. Dianggap tidak material karena merugikan perusahaan. Tarifnya 900.000, tetapi ongkirnya malah 1 juta. Otomatis ongkir lebih mahal daripada tarif, yang itu akan menambah pengeluaran perusahaan. Misal jika selisih 100.000 itu dianggap material, pada akhir periode diketahui nilai persediaan 1.500.000, persediaan barang dalam proses 2 juta, persediaan barang jadi 3.500.000, dan HPP-nya 6 juta. Maka alokasinya adalah 1.500.000 nilainya dari bahan dibagi dengan total nilai seluruhnya dikali dengan 100.000, nilai yang dianggap material. Ini adalah hasil alokasinya. Begitu pula seterusnya. Maka jurnal untuk mencatat selisihnya adalah bahan di sebelah debit 11.538, barang dalam proses 15.384, barang jadi 26.923, harga pokok penjualan 46.153 pada biaya angkut sebesar 100.000. Kemudian biaya pembelian bahan. Setiap kegiatan pembelian bahan memerlukan biaya yang harus diperlakukan sebagai elemen harga perolehan bahan. Apabila biaya sesungguhnya dalam kegiatan pembelian bahan dapat ditentukan saat kegiatan selesai dilakukan, maka biaya tersebut langsung didebit ke akun bahan. Apabila biaya sesungguhnya untuk setiap kegiatan belum dapat diketahui pada saat kegiatan selesai dilakukan, maka biaya kegiatan ditentukan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Tarif yang ditentukan di muka ada 2, ada tarif tunggal dan tarif terpisah. Jurnal untuk mencatat pembelian biaya bahan ke harga perolehan bahan. Bahan pada biaya pembelian, biaya penerimaan, biaya gudang, dan biaya pencatatan.
Pada akhir periode, jika terdapat selisih antara biaya sesungguhnya dan biaya yang ditentukan berdasarkan tarif dan tidak material jumlahnya, maka selisih tersebut ditutup ke akun harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika material, selisih tersebut ditutup ke akun harga pokok penjualan barang dalam proses dan persediaan secara proporsional. Jurnal pembebanan selisih biaya kegiatan. Tahun 2011, perusahaan Beta mempunyai rencana membeli bahan sebanyak 4.000 rim kertas. Anggaran biaya pada setiap bagian yang berkaitan dengan kegiatan pembelian bahan sebanyak 4.000 rim kertas. Bahan pembeliannya 2 juta, bagian penerimaan 1.500.000, bagian gudang 2 juta, pencatatan persediaan 1 juta. Jika perusahaan menggunakan tarif per bagian atas dasar unit, maka tarif pembebanan biaya setiap bagian adalah bahan pembelian 2 juta dibagi 4.000 rim yang akan dibeli bahan yang rencananya dibeli bahan sebanyak 4.000 rim yang hasilnya 500 per rim. Begitu pula selanjutnya. Pencatatan ke dalam jurnal. Mencatat pembebanan biaya kegiatan untuk pembelian 4.000 rim kertas. Bahannya 6.500 pada biaya pembelian 2 juta, biaya penerimaan 1.500.000, biaya gudang 2 juta, biaya pencatatan 1 juta. Mencatat biaya kegiatan yang sesungguhnya terjadi. Biaya pembelian 2.100.000, biaya penerimaan 1.400.000, biaya gudang 2 juta, biaya pencatatan 1.200.000 pada kas sebesar 6.700.000. Mencatat pada akhir periode selisih biaya kegiatan yang sesungguhnya terjadi dengan biaya kegiatan berdasarkan tarif. HPP 200.000, biaya penerimaan 100.000 pada biaya pembelian sebesar 100.000 dan biaya pencatatan 200.000. Penentuan biaya bahan digunakan. Keakuratan dalam penentuan biaya bahan yang digunakan akan berpengaruh pada biaya produk. Biaya bahan yang digunakan untuk produksi ditentukan dengan cara mengalihkan unit bahan yang digunakan untuk produksi dengan harga perolehan per unitnya. 3. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perubahan harga bahan dalam kaitannya dengan penentuan biaya bahan yang digunakan. Ada metode identifikasi khusus, metode rata-rata, metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama. Penentuan biaya bahan, contohnya pada transaksi bahan langsung pada perusahaan Omega bulan Januari 2011. Tanggal 4, persediaan awalnya 8.000, unit 50, setiap unitnya Rp50, pembelian 2.000 unit 60, pembelian 2.000 unit seharga 70, penggunaan 8.000 unit, pembelian 4.000 unit dengan harga 80, penggunaan 5.000 unit, pengembalian dari pabrik ke gudang 1.000 unit, pembelian 6.000 unit dengan harga 90. Atas dasar transaksi ini, persediaan akhir periode berjumlah 10.000 unit. Jurnal untuk mencatat bahan bulan Januari 2011. Bahannya pada hutang dagang sebesar 120.000, dan untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat skip dulu, bisa pause dulu videonya untuk melihat selanjutnya. Kemudian ada metode identifikasi khusus. Secara konseptual, metode identifikasi khusus dipandang ideal. Kurang praktis digunakan pada perusahaan yang mempunyai bahan dalam kuantitas yang banyak dan jenis yang bervariasi. Contoh pada kartu persediaan metode identifikasi khusus. Pada tanggal 1, unit persediaannya 8.000, harga per unitnya 50, maka totalnya 400.000 dengan saldo 400.000. Kemudian tanggal 4 dibeli 2.000 unit, dengan harga per unitnya 60, totalnya 120.000, maka unit persediaannya bertambah menjadi 520.000. Ketika bahan itu dipakai, maka pada tanggal 11 dipakai 8.000, 6.000 diambil dari persediaan awal 6.000, kemudian 2.000-nya diambil dari pembelian tanggal 4. Untuk melihat secara jelas, teman-teman bisa pause juga. Kemudian ada metode MPKP. Pada metode MPKP, biaya bahan yang digunakan ditentukan berdasarkan harga bahan yang dibeli dahulu, disusul harga bahan yang dibeli berikutnya. Nilai persediaan akhir didasarkan pada harga bahan yang dibeli terakhir. Contoh kartu persediaan metode MPKP. Contohnya sama seperti tadi, untuk pembelian juga bertambah, kemudian untuk pemakaiannya yang sedikit berbeda. Karena pemakaian itu digunakan dengan metode yang pada awalnya sudah ada. Jadi pemakaian 8.000 berarti ambil dari yang paling atas, paling awal dibeli.
Kemudian ada metode MTKP. Pada metode MTKP, biaya bahan yang digunakan ditentukan berdasarkan harga bahan yang dibeli, terakhir disusul harga bahan yang dibeli sebelumnya. Nilainya persediaan akhir didasarkan pada harga bahan yang dibeli pertama dan berikutnya. Contohnya sama seperti tadi, cuman bedanya adalah ketika dipakai bahannya itu yang digunakan adalah yang terakhir dibeli. Jadi pada tanggal 11 kan digunakan 8.000, maka yang dipakai adalah 2.000 yang paling bawah yang dibeli tanggal 10, kemudian 2.000-nya lagi digunakan dari yang dibeli tanggal 4, kemudian 4.000-nya digunakan dari yang tanggal 1. Untuk metode rata-rata. Pada metode rata-rata menggunakan asumsi setiap penggunaan bahan merupakan campuran dari berbagai bahan yang dibeli. Oleh karena itu, biaya bahan yang digunakan merupakan campuran dari berbagai harga beli. Biaya bahan yang digunakan ditentukan berdasarkan harga rata-rata bahan yang dibeli. Harga rata-rata dihitung dengan cara membagi harga perolehan total dengan kuantitas bahan yang dibeli. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 4 dibeli 2.000, maka 2.000 ditambah 8.000 hasilnya 10.000, kemudian untuk persediaan harga unitnya adalah 4.000 ditambah 120.000 yang hasilnya 520.000, kemudian dibagi dengan 8.000 ditambah 2.000 hasilnya 10.000. Jadi hasilnya nanti 52. Total persediaan dibagi dengan unit persediaan. Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa pause dulu ya. Selanjutnya akan dibahas oleh Lukman. Baik, saya akan melanjutkan dari teman-teman saya, yaitu tentang perencanaan kebutuhan bahan. Perencanaan kebutuhan bahan berkaitan dengan dua faktor fundamental, yaitu kuantitas dipesan dan waktu saat pemesanan. Penentuan kuantitas dan waktu pemesanan melibatkan dua jenis biaya yang saling bertentangan, yaitu karena memiliki persediaan, misal biaya penyimpanan, bunga atas investasi dalam modal kerja, kerugian akibat kerusakan atau keusangan persediaan, dan biaya karena kekurangan bahan, misalnya biaya pembelian ekstra, biaya penanganan, biaya transportasi. Harga lebih tinggi karena membeli dalam kuantitas sedikit, kerugian penjualan, dan sebagainya. Baik, kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis bisa juga disebut economic order quantity. Untuk selanjutnya disebut EOQ, menunjukkan jumlah pesanan persediaan pada waktu yang meminimalkan biaya tahunan persediaan. Jika perusahaan memesan bahan dengan frekuensi jarak dalam jumlah kuantitas yang banyak, maka biaya simpanan menjadi tinggi. Sebaliknya, jika pesanan dilakukan dalam jumlah kuantitas sedikit dan frekuensinya sering, maka biaya pesanan menjadi mahal. Oleh karena itu, kuantitas optimal untuk pesanan bahan EOQ ditentukan oleh keseimbangan dua faktor. Next. Dua faktor itu adalah biaya simpanan dan biaya pesan. Dan ini adalah contoh dari grafiknya. Biaya simpan itu ada dua, dan satu lagi adalah biaya pesan. Jenis biaya yang diperlukan untuk biaya simpan dan biaya pesan hanya biaya variabel, yaitu biaya yang variabelnya dengan tingkat persediaan biaya tetap diabaikan karena tidak relevan dengan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, EOQ didefinisikan sebagai kuantitas persamaan optimal yang meminimalkan jumlah total biaya variabel untuk memesan dan menyimpan persediaan. Biaya simpanan dinyatakan sebagai persentase dari rata-rata investasi yang tertahan di dalam persediaan. Oleh karena itu, biaya variabel yang paling umum di dalam biaya simpan adalah biaya bunga atau biaya modal. Untuk biaya pesan termasuk di dalam adalah biaya yang menyiapkan permintaan pembelian. Biaya pesanan pembelian, biaya komunikasi dengan pemasok, biaya kegiatan akuntansi untuk pengiriman dan pembayaran. EOQ dihitung dengan formula. Next. Bisa di next run. Nah, EOQ
bisa dihitung dengan cara seperti ini, yaitu 2KB dikali BP per K dikali BS. Keterangan dari KB adalah kebutuhan tahunan bahan, dan BP biaya pesanan, biaya per pesanan. K adalah harga bahan per unit, BS adalah biaya simpanan. Next. Nah, telah dikemukakan perencanaan bahan berkaitan dengan dua faktor. Faktor fundamental yaitu kuantitas dan waktu persediaan. Misalnya, kuantitas dapat dipecahkan menggunakan formula EOQ, sedangkan masalah kapan harus membeli ditentukan oleh tiga faktor, yaitu 1. Faktor waktu tunggu, 2. Tingkat penggunaan persediaan, 3. Persediaan pengaman. Waktu tunggu adalah jarak waktu antara penempatan pesanan bahan dan bahan tersebut tiba di pabrik untuk diproduksi. Persediaan pengaman adalah jumlah minimum persediaan yang harus ada untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan yang dipesan agar tidak mengganggu proses produksi. Ketetapan penentuan tiga faktor tersebut menjadi sangat penting untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan jika waktu tunggu atau penggunaan lebih rendah dari yang diharapkan selama periode pesanan. Berarti beban yang dipesan tiba sebelum persediaan yang akan habis dikonsumsi. Hal tersebut akan menambahkan biaya simpanan persediaan. Jika waktu tunggu atau penggunaan lebih tinggi dari yang diharapkan, maka akan terjadi kehabisan persediaan. Jika persediaan pengaman terlalu tinggi, maka biaya simpanan menjadi terlalu tinggi. Sebaliknya, jika persediaan pengaman terlalu rendah, resikonya adalah perusahaan akan kehabisan persediaan. Persediaan pengaman yang optimum adalah kuantitas yang akan menghasilkan jumlah biaya kehabisan persediaan ditambahkan biaya simpan yang rendah. Sebagai ilustrasi, perusahaan melakukan pemesanan 10 kali per tahun. Biaya kehabisan persediaan adalah 600.000 dan biaya simpanan adalah 10.000 per unit. Probabilitas kehabisan persediaan pada berbagai tingkat persediaan pengaman diestimasi yaitu sebagai berikut: 0 unit menjadi 40%, 50 unit 20%, 100 unit 10%, dan 200 unit adalah 50%. Personalisasi kehabisan. Dan berdasarkan data tersebut, maka jumlah biaya simpanan dan biaya kehabisan pada berbagai persediaan pengaman adalah sebagai berikut: persediaan pengaman 0 unit, ekspektasi kehabisan per tahun adalah 4, jumlah biaya kehabisan 2.400.000, jumlah biaya simpanan tidak ada, dan jumlah biaya kehabisan 2.400.000 yang diperoleh dari jumlah biaya kehabisan ditambah dengan jumlah biaya simpan. Dan selanjutnya mengikuti seperti cara tersebut. Titik pesan order point. Tampak tingkat persediaan pengaman dan yang optimal adalah 100 unit karena jumlah biaya kehabisan ditambahkan biaya simpan paling rendah dari 3 tingkat persediaan pengaman yang lain. Titik pesan atau order point menunjukkan kuantitas bahan yang ada di perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemesanan bahan. Titik pesan berdasarkan pada pemakaian bahan selama waktu tunggu ditambahkan cadangan atau menjaga kemungkinan terjadinya kehabisan bahan. Titik pesan tercapai ketika jumlah persediaan yang tersedia hanya sebesar kebutuhan mendatang, yaitu ketika jumlah persediaan di tengah ditambah jumlah kuantitas yang datang dari pesanan sebelumnya sama dengan kuantitas penggunaan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman. Dalam bentuk persamaan, titik pesan dapat dinyatakan sebagai berikut. Titik pesan sama dengan KWT ditambah KBP. Keterangan dari KWT adalah kuantitas waktu tunggu dan KBP adalah kuantitas persediaan pengaman. Next. Dani, next. Ya, bentar. Maaf, ada kendala.
Contoh dari perhitungan titip pesanan. Perusahaan mempunyai kebutuhan bahan 350 unit per minggu. Waktu tunggu bisa mencapai 9 minggu. Waktu tunggu normal 4 minggu. Diasumsikan persediaan bahan pada awal periode berjumlah 5.600 unit. Berdasarkan data tersebut, maka titik pesan berjumlah 3.150 unit, yaitu 1.400 unit bahan yang diperlukan selama waktu tunggu normal, 350 unit dikali 4 minggu, ditambahkan 1.750 unit persediaan pengaman, 350 unit dikali 5 minggu. Perusahaan memiliki persediaan awal bahan berjumlah 5.600 unit, sehingga jumlah kebutuhan bahan sampai titik pesanan adalah 2.450 unit. 5.600 unit dikurangi 3.150 unit atau ekuivalen dengan penggunaan bahan selama 7 minggu. 2.450 unit per 350 unit penggunaan per minggu sama dengan 7 minggu. Dan ini adalah grafiknya. Persediaan awal adalah 5.600 unit, kebutuhan mingguan adalah 350 unit, titik pesanan 3.150 unit, persediaan pengaman 1.750 unit. Batas waktu tunggu adalah dari 7 minggu sampai 14 minggu. Pada sebagian besar perusahaan, penggunaan bahan secara normal bersifat tidak konstan karena penggunaan bahan tergantung pada schedule produk, sementara produk tergantung pada penjual. Sebagai contoh, jika tingkat kebutuhan tinggi, yaitu 420 unit per minggu, dengan waktu tunggu normal 4 minggu, kemungkinan bisa mencapai 9 minggu, maka persediaan pengaman menjadi semakin banyak, yaitu 2.380 unit, dan titik pesan menjadi 3.780 unit. Sebagaimana dapat dilihat pada perhitungan berikut. Penggunaan normal selama waktu tunggu 350 unit dikali 4 minggu. Kurang lebih adalah 400 unit persediaan pengaman. Penggunaan normal untuk 5 minggu keterlambatan 350 unit dikali 5 minggu 1.750 unit. Penyimpanan penggunaan 420 unit dikurangi 350 unit dikali 9 minggu. Jadi totalnya adalah 630 unit. Dan dikurangkan sama dengan 2.380 unit. Jadi penggunaan normal sama waktu tunggu 350 unit dikali 4 minggu. Totalnya yang awal tadi itu 1.400 ditambah 2.380 unit menjadi 3.780 unit. Next. Metode pengendalian bahan. Metode pengendalian bahan ini adalah pengendalian bahan didasarkan pada sifat atau nilai bahan untuk bahan yang dianggap penting yang bernilai tinggi, memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan bahan yang mempunyai nilai rendah. Metode pengendalian bahan ini dibagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus pesanan order sailing dilakukan dengan cara memeriksa secara periodik status kuantitas bahan yang ada untuk setiap item atau kelas bahan dan minimum maksimum. Dilakukan dengan cara menentukan tingkat pesanan maksimum dan minimum yang harus dibentuk. Thank you, dan sekian dari kami kelompok 5 untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditambahkan ya silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.